Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Kitabul Buyu' karya Mbah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan kita sudah selesaikan juz yang pertama 1 sampai 39. Maka kita lanjutkan sekarang juz yang kedua, hadis ke-40 sampai dengan 75 insyaallah taala. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-bab at-tasi', bab yang ke-9, wujubu wajibnya al-kaili, menakar atau menimbang, alal ba'i, bagi penjual, wal mushtari, dan pembeli. Ini judul saya arabkan dari terjemahannya, yang memang terjemahannya seperti itu, wajibnya menakar. Tapi sebenarnya saya ingin tahu tulisan Mbah Ghazali yang asli itu apakah seperti itu ataukah tidak, karena bisa jadi terjemahannya tidak sesuai dengan Arabnya. Tapi sayangnya sampai hari ini kan kita belum menemukan kitab buyu yang masih asli Arab, yang tidak ada terjemahnya. Nah, maka ini terus terang, kata-kata wajib ini saya nggak ngerti ya, apakah ini fikihnya Mbah Ghazali betul ataukah hanya terjemahannya saja. Kalau betul ini fikihnya Mbah Ghazali, berarti Mbah Ghazali ini secara fikih itu cenderung kepada mazhab zahiri atau mazhab ahli hadis. Karena kalau mazhab zahiri itu, demikian juga beberapa ulama ahli hadis, perintah-perintah Nabi dalam hadis itu dihukumi wajib, tidak dihukumi sebagai sunnah, tapi wajib. Tapi kalau para ahli fikih, mereka mengatakan perintah itu dibagi dua. Kalau babnya bab ibadah, ini wajib. Kalau babnya bab adab, ini sunnah. Nah, ini pembahasan tentang jual beli ini terus terang bukan masalah ibadah, tapi ini masalah muamalah, sehingga perintahnya lebih cenderung kepada perintah masalah adab. Tapi nggak ada masalah. Tapi hanya saya tidak berani mengambil kesimpulan bahwa oh berarti Mbah Ghazali ini madhabnya sesuai ahli hadis atau sesuai ahli zahir ya. Saya tidak berani mengatakan begitu karena tidak tahunya tulisan asal beliau apakah mengatakan wajib ataukah tidak, wallahu alam. Sekarang kita baca hadisnya yang menunjukkan perintah tersebut. An Utsman radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Nabi bersabda kepada Utsman, idza bi'ta, jika engkau menjual, fakil, maka takarlah. Kalau sekarang ya timbanglah. Wa idza ta'ta, dan jika engkau membeli, faktal, maka mintalah untuk ditakarkan. Kalau sekarang ya mintalah untuk ditimbangkan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari secara ta'liqan, secara mu'allaq, yaitu mu'allaq itu tanpa sanad, bisighati, dengan sighat at-tamrid. Tamrid itu adalah sighat yang tidak tegas, itu disebut tamrid. Wa Ahmad, dan juga Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, dan juga Ibnu Majah. Nah, di sini sebelum kita jelaskan hadisnya, ini takhrijnya juga kurang bagus. Dalam buku terjemah disebutkan riwayat Bukhari titik ini. Nah, makanya terpaksa saya tambahi ini ta'liqan bi sighatit tamrid. Kenapa? Karena kata-kata riwayat Bukhari kalau hanya begitu saja tidak disebutkan bahwa itu mu'allaq, itu berarti hadisnya hadis yang sahih. Imam Bukhari itu ketika menyebutkan hadis dengan sanad yang panjang biasanya itu, nah itu sahih. Tapi ketika sanadnya dihapus oleh Imam Bukhari, kemudian sighatnya sighat tamrid, nah itu biasanya hadis yang menurut Imam Bukhari tidak sahih. Sehingga ini kata-kata rawahul Bukhari sangat salah
dari sisi menyebabkan orang salah paham, dikira ini adalah hadis yang dipakai oleh Imam Bukhari, padahal Imam Bukhari hanya menyebutkan sebagai tambahan dalam judul bab. Jadi judul bab kemudian ditambahi riwayat yang mu'allaq yang tanpa sanad seperti ini, apalagi sighotnya sighot tamrid yang tidak jelas. Maka saya tidak ngerti ya, ini rawahul Bukhari ini hanya dari terjemahnya atau dari tulisan asli Mbah Ghazali, saya nggak ngerti. Bisa jadi ini hanya terjemahnya saja. Mbah Ghazali mungkin sudah menuliskan rawahul Bukhari mu'allaqan, mungkin loh ya. Kemudian terjemahnya hanya riwayat Bukhari, mungkin, wallahu a'lam. Karena kalau ahli hadis biasanya bisa membedakan mana riwayat yang mu'allaq, mana riwayat yang tidak mu'allaq. Nah, coba sekarang kita buka Sahih Bukhari ya. Kita buktikan bahwa hadis ini betul-betul mu'allaq tanpa sanad dan sighotnya sighot tamrid yang tidak tegas. Ini kita buka Sahih Bukhari. Ini judul bab ya. Judul babnya adalah Babul Kaili 'alal Ba'i wal Mu'ti. Bab takaran bagi penjual maupun orang yang memberikan. Kemudian beliau tambahkan ini dalil-dalil. Nah, salah satunya adalah ini. Wa yudhkaru, dan diriwayatkan an Utsman, dari Utsman. Nah, diriwayatkan dari Utsman kan nggak jelas Pak sanadnya dari mana. Imam Bukhari nggak pernah ketemu dengan Utsman, tiba-tiba mengatakan disebutkan dari Utsman. Jadi sumber sanadnya itu nggak jelas gitu. Maka ini namanya apa? Mu'allaq, ta'liq. Kemudian sighotnya tamrid. Tamrid itu nggak jelas. Yudhkaru, disebutkan. Siapa yang menyebutkan? Nah, ini tamrid. Kalau ini waqala, dan bersabda, nah ini namanya sighot jazm. Jazm itu memastikan, menegaskan. Siapa yang bersabda, siapa yang ngomong, siapa. Tapi kalau yudhkaru disebutkan, ini nggak jelas siapa yang menyebutkan. Nah, maka Imam Bukhari itu kalau menyebutkannya dengan sighot tamrid itu biasanya dhaif menurut beliau. Kalau sahih maka biasanya pakai sighot jazm. Jadi kadang-kadang Imam Bukhari di dalam judul bab kasih riwayat tanpa sanad mu'allaq, tapi sighotnya jazm. Berarti apa? Sahih. Nah, di sini sighotnya tamrid. Sehingga kalimat ini rawahul Bukhari ini membuat orang mengira ini hadisnya disahihkan Imam Bukhari, padahal enggak. Bahkan justru Imam Bukhari mengisyaratkan ini tidak sahih dengan bukti beliau pakai sighot tamrid. Tapi ringkasnya hadis ini sahih menurut para ulama yang lain, karena di dalam kitab Musnad Ahmad ini kita temukan ada takhrijnya dari Syekh Arnaud. Beliau mengatakan hadis ini hasan ya. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan yang lain-lain. Baik, sekarang isi hadisnya. Rasulullah bersabda, jika engkau menjual maka takarlah, jika engkau membeli maka mintalah untuk ditakar. Artinya membeli itu, menjual itu jangan langsung diberikan apa adanya dari pembeli asal, penjual asal. Misalkan nih, saya kolak dari pabrik gula 1 kiloan, kemudian saya jual langsung apa adanya. Nah, itu berarti tidak melakukan perintah ini. Kalau kamu jual, kamu takar. Bisa jadi 1 kilo pas dari pabriknya, terus dalam perjalanan bolong wadahnya, akhirnya gulanya berkurang. Ketika kita jual berarti kita menjual kurang dari 1 kilo. Maka disuruh untuk nimbang lagi, tidak mengandalkan timbangan yang pertama, timbang lagi. Demikian juga kalau kita membeli juga begitu, disuruh untuk minta ditimbangkan, tolong ditimbang Pak. Ini perintah seperti ini apakah wajib ataukah sunnah? Nah, kata beliau wujubu, wajib. Wajib itu artinya apa? Kalau tidak dilakukan berarti berdosa. Kecuali kalau kita jualnya bukan pakai takaran Pak. Misalnya kita bilang pokoknya sak wadah. Nah, jualan sak wadah ya sudah. Kalau jualan 1 kilo maka harus ditimbang betul-betul 1 kilo. Kalau jualan sak wadah nggak ditimbang nggak apa-apa. Memang jualannya 1 wadah nih. Maka terserah wadahnya yang kita siapkan, apakah besar apakah kecil. Kemudian apa fungsinya ketika kita menjual kemudian kita menakar, dan kita membeli kita minta ditakarkan? Fungsinya apa? Fungsinya supaya tidak terjadi percekcokan setelah itu.
Karena kalau kita sudah minta ditimbangkan, kita melihat oh ya betul 1 kilo, nah jelas. Nanti ketika sampai rumah kita timbang lagi kok kurang, maka kita tidak akan mengatakan bahwa penjualnya itu menipu, tapi mungkin pas kita membawa tadi ada yang jatuh satu. Tapi seandainya kita tidak minta ditimbang pada waktu kita membeli tadi, begitu sampai rumah kita dapatkan kurang 1 kilo, marah-marah kita. Padahal sebenarnya tadi sudah betul-betul 1 kilo, hanya barangnya jatuh di tengah jalan. Nah, maka fungsi dari menimbang ini dan minta ditimbang ini salah satunya supaya tidak terjadi percekcokan pada waktu setelah selesainya jual beli. Rangkaian antarodin. Nah, kalau antarodin itu beda lagi, Pak. Ini masalahnya masalah untuk kehati-hatian supaya tidak terjadi percekcokan. Seandainya kurang dan kita ridho nggak masalah. Pak, ini tolong ditimbangkan. Wah, ternyata itu dari pabriknya cuma segini, ini ternyata kurang dari 1 kilo, gimana nih? Nggak apa-apa, ya sudah, karena sudah diwadahi loh, nah, biasanya sudah diwadahi tulisannya 1 kilo ya, ternyata ditimbang kurang dari 1 kilo. Kalau ridho ya nggak ada masalah, yang penting jujur saja antara penjual dengan pembeli tersebut. Kemudian fungsi yang kedua dari menakar ini adalah dengan sebab kita menakar, Allah turunkan berkah. Dalilnya mana? Nanti hadis nomor 3 setelah hadis ini, berarti hadis nomor 42 bahwasanya menakar itu menyebabkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman. Uthman ini siapa? Uthman ini sahabat Nabi yang pebisnis, maka dia bicara tentang hadis yang berbicara masalah jual beli. Ini sudah sangat sesuai sekali, sehingga insya Allah ya proporsional, sehingga hadisnya insya Allah sangat valid, karena yang menyampaikan itu orang yang memang di bidangnya. Berbeda misalnya orang yang tidak pernah jual beli menyampaikan hadis jual beli, bisa jadi ada kesalahan di dalam menyampaikan. Ini yang menyampaikan orang yang memang pakar di dalam jual beli. Maka insya Allah ini hadis sangat valid sekali dari Rasulullah SAW. Kemudian juga kita ambil pelajaran bahwa ternyata sahabat-sahabat Nabi juga berbisnis. Padahal Uthman bin Affan itu kan sahabat Nabi yang termasuk level tinggi kan, termasuk yang dijamin masuk surga, termasuk Khulafaur Rasyidin, macam-macam fadilahnya, tapi berbisnis. Sehingga bisnis itu sama sekali tidak menyebabkan seseorang jadi zuhudnya jadi dinilai kurang, tidak sama sekali. Zuhud itu tidak berada pada pakaian yang kita pakai atau makanan lezat yang kita makan, tapi zuhud itu dalam hati. Kalau hatinya rakus sama dunia, meskipun makanannya makanan murah, ya tetap tidak disebut zuhud. Tapi orang makanannya lezat-lezat, tapi hatinya tidak terkait dengan dunia, ini orang zuhud. Imam Malik itu termasuk orang-orang yang zuhud, tapi makannya lezat-lezat beliau. Bajunya halus-halus, lembut-lembut nih, sehingga dipakai nyaman, tidak kepanasan dan sebagainya. Nah, itu bukan karena apa? Beliau cinta kepada dunia, tapi karena menggunakan nikmat Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, dalam hadis ini qala lahu, Nabi bersabda kepada Uthman. Kenapa Nabi bersabda kepada Uthman? Apakah ada sebabnya kenapa Nabi bersabda? Maka pertanyaan seperti ini menyebabkan kita harus mencari di riwayat-riwayat yang lain yang lebih lengkap, dan ternyata saya temukan riwayat yang lebih lengkap menunjukkan bahwa ada sebabnya. Rasulullah didatangi oleh Uthman. Uthman mengatakan, Abi Uttamru fis suq, saya menjual kurma di pasar. Ini hadis yang lengkap, riwayatnya Imam Ibnu Majah. Kemudian kata Sayyidina Uthman, saya menakar pada wadah saya barang tertentu dengan takaran tertentu, lalu saya serahkan wasak-wasak tamar, yaitu maksudnya takaran-takaran tadi sesuai dengan takaran sebelumnya. Kalau ada kelebihan maka saya ambil, maka hati saya merasa kurang nyaman. Nah, jadi gini, ketika Sayyidina Uthman membeli atau kulaan kurma dengan takaran misalnya 1 kintal, timbangan berarti 1 kintal. Nah, ketika beliau jual itu, beliau menakar lagi, tapi ternyata kadang-kadang ada kelebihan. Nah, kelebihannya itu oleh beliau diambil. Orang menjualnya kan 1 kintal. Nah, ini ada kelebihan sedikit, ya saya ambil biar pas 1 kintal. Nah, terus ketika ngambil itu perasaannya merasa bersalah. Ini halal tidak ya?
Karena penjual pertama tadi memang memberikan kepada saya 1 kental, tapi ditambahi ternyata. Nah, pas saya mau jual, saya paskan 1 kental. Kalau ada tambahan, saya taruh di wadah yang lain. Halal atau tidak? Nah, ternyata kata Nabi SAW, nah ini tadi hadisnya. Idza bi'ta fakil. Kalau kamu menjual, takarlah. Berarti nggak apa masalah. Kamu takar, kalau ada tambahannya ya memang milik kamu, karena memang kamu menjualnya 1 kintal, sehingga kelebihannya itu memang hak kamu, tidak ada masalah diambil. Nah, maka inilah sebab urutnya hadis ini kita temukan dalam riwayatnya Ibnu Majah rahimahullahu taala. Hadis ke-41. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, tufiya telah wafat Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah bin Amr bin Haram ini maksudnya bapaknya Jabir. Jadi dia mengatakan bapak saya wafat. Wa alaihi, dan atas tanggungan beliau dainun, utang. Fasta'antu, maka saya minta tolong kepada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala qurmaihi, terhadap piutang-piutangnya. Ayyad'u, supaya mereka menurunkan min dainihi, dari hutangnya. Jadi misalnya hutangnya 1 juta, tolong dikurangi ya, jadi 900. Fatalaba, maka meminta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaihim, kepada mereka. Falam yaf'alu, lalu mereka tidak mau melakukan ya. Mereka tidak mau mengurangi. Faqala, maka bersabda li, kepada saya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ilhab, pergilah wahai Jabir, fasannif, maka pisahkanlah, tamroka, kurma kamu, asnafan, beberapa macam. Al-ajwata, kurma ajwah, ala hidatin, sendiri. Wa adqa zaidin, dan kurma adqa zaid, ala hidatin, sendiri, jangan dicampur. Thumma, kemudian arsil ilayya, utuslah orang kepada saya, beritahu saya. Fafa'altu, lalu saya melakukan. Thumma, kemudian arsaltu, saya mengutus orang ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a, maka Nabi datang. Fajalasa, lalu beliau duduk ala, di samping a'lahu, yang paling tingginya kurma, atau fi wasatihi, di tengahnya. Thumma qala, kemudian enggak di sampingnya. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kil, takarlah, lil qaumi, untuk kaum. Fakiltuhum, maka saya pun menakar untuk mereka, hatta, sehingga aufaituhum, saya sempurnakan kepada mereka, alladzi lahum, yang menjadi hak mereka. Wa baqiya, dan tersisa tamri, kurma saya, ka'annahu, seolah-olah, lam yanqus, belum berkurang, minhu, darinya, syai'un, sedikit pun. Wa fi riwayatin, fama zala, tidak henti-hentinya, yaqilu lahum, beliau menakar untuk mereka, hatta addahu, sampai beliau melunasinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini maksudnya adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melunasi hutangnya Jabir dari kormanya, itu caranya dengan ditakar. Utangnya berapa? Oh, saya 1 kental, ditimbang sampai 1 kental. Kalau dulu takar ya, kalau sekarang timbang. Nah, maka ditakar 1 sok, 2 sok. Jadi tidak asal-asalan, tapi ditakar betul. Tujuan ditakar apa ini? Supaya berkah tadi. Sehingga korma yang dipanen dari kebunnya Jabir itu bisa melunasi semua utang tadi. Kenapa bisa melunasi? Padahal secara hitung-hitungan itu utangnya sangat banyak sekali. Secara hitung-hitungan ini nggak cukup. Nah, maka jawabannya adalah karena 2. Yang pertama, berkah dari takaran. Yang kedua, berkah dari Rasulullah SAW. Berkumpul 2 berkah ini, Pak. Takaran itu sendiri berkah sesuai hadis berikutnya. Kemudian Rasulullah ketika akan membagi ini, beliau mendoakan dulu korma-korma tadi. Nah, karena didoakan oleh Nabi, maka menjadi lebih berkah lagi. Gabung 2 berkah, sehingga lunas utangnya bahkan seperti tidak berkurang sama sekali. Utangnya, Pak, utangnya dibayar dalam bentuk korma, karena memang utangnya juga utang korma. Wa alaihi dainun, utangnya ini apa ini? Ini ternyata kita temukan dalam riwayat yang lain, pada riwayat Imam Bukhari, wa taraka alaihi 30 wasqan, utangnya 30 wasak. 30 wasak itu kalau dihitung kintal, 53 kintal.
Lah untuk apa ya? Biasanya untuk bisnis. Artinya perempuan aja. Nah, Pak. Iya, perempuan-perempuan. Nah, makanya Jabir ini kemudian nikahi janda supaya jandanya bisa ngurusi adik-adiknya yang cewek-cewek itu. Anak-anaknya banyak, berapa itu? 9 atau berapa itu? Nah, kita ambil beberapa faedah di sini. Faedah yang pertama, Jabir ini termasuk sahabat Nabi yang muda. Maka hadis ini menunjukkan Nabi sangat tawadhu. Dipanggil oleh sahabatnya yang muda untuk membantu melunasi utangnya, mau datang loh Pak. Ya Rasulullah, ini orang-orang ini nuntut kepada saya, padahal saya nggak punya untuk membayar utang ini. Tolong mintakan kepada mereka supaya mereka kurangi. Rasulullah betul-betul melakukan sesuai permintaan Jabir. Kamu pengen apa? Saya minta kepada mereka untuk mari baik. Nah, Nabi datang kepada mereka, tolong buat dikurangi, kasihan ini Jabir nih adiknya masih kecil-kecil. Nabi sudah menyampaikan sesuai permintaan Jabir, tapi nggak diterima oleh orang-orang tersebut. Karena orang-orang yang ngutangi itu orang-orang Yahudi Pak, bukan orang kaum muslimin. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Bukhari, itu yang apa? Ini adalah apa? Orang-orang Yahudi yang ngutangi kepada bapaknya Jabir ini. Faedah yang kedua, dalam hadis ini disebut ghurama. Ghurama itu artinya apa tadi? Piutang. Nah, ini hati-hati menerjemahkan. Ada istilah ini gharim, ada istilah gharim. Kalau gharim panjang, ini orang yang utang. Tapi kalau gharim, ini orang yang ngutangi. Bedanya cuma di panjang sama pendeknya. Kalau gha panjang, orang yang utang. Gha pendek tapi rimnya panjang, ini yang ngutangi. Nah, ghurama itu jamak dari gharim. Ghurama. Dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin. Panjang apa pendek, Pak? Panjang. Kalau pendek malah kebalik. Wal gharimin, untuk orang-orang yang mikul utang. Punya utang nggak bisa ngelunasi, nah, itu dapat zakat. Ini surat Taubah ayat 60. Pailit itu beda lagi Pak, itu muflis namanya. Kalau pailit itu berarti dia punya utang dan utangnya menghabiskan seluruh harta yang dia miliki, tidak cukup. Jadi seandainya hartanya dijual pun dia tidak cukup untuk apa? Melunasi utang-utangnya, itu baru pailit. Kalau ini orang yang utang biasa nih. Nah, maka ini tolong diperhatikan masalah terjemah, karena kadang-kadang gara-gara tidak ngerti asalnya jadi kemudian salah dalam penerjemahan. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan disunnahkannya untuk mengurangi utang. Maksudnya ketika kita memberikan utangan kepada seseorang, itu disunnahkan untuk ngambilnya lebih sedikit. Ini jarang Pak ya? Yang ada malah sebaliknya. Kau tak utangi sak yuto, kau balik sak yuto 500. Nah, itu yang rata-rata. Sunnahnya nggak begitu. Saya kasih 1 juta, nanti kembalikan saja 900. Ini tidak riba seperti ini, halal. Bonus nih, boleh diakatkan, boleh tidak diakatkan juga boleh. Diakatkan nggak apa-apa. Ini saya kasih utangan 1 juta, nanti kembalinya 900 saja, boleh. Atau pas dia mengembalikan 1 juta, kita kembalikan 100. Karena saya pernah lihat seorang ustadz begitu ya, diutangi. Nah, 1001 memang jarang sekali, tapi ini hadisnya ya. Yang mereka disuruh untuk mengurangi. Nabi kemudian minta mereka untuk mengurangi. Ya. Nabi menyuruh, berarti ini syariat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini saya yakin ini termasuk sunnah yang sudah mati. Orang ngutangi tapi ngambilnya lebih sedikit. Ini kalau mau dihidupkan bagus ini Pak. Ngutangi tapi ngambilnya lebih sedikit. Ya, bangkrutnya dari sisi hitung-hitungan dunia. Kalau akhirat, masya Allah, tidak hanya untung, tapi untung berlipat-lipat. Hanya sedikit itu. Monggo. Kalau yang utang itu utang 1 juta dikembalikan 1 juta, itu kan sudah kita membantu. Iya betul. Ya, makanya saya katakan tadi, kalau kita ngambilnya lebih kurang, lebih sedikit, itu berarti untung di atas untung karena pahalanya berlipat-lipat.
ngutangi itu sudah membantu, kemudian mengurangi penagihan itu juga membantu lagi. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah katakan, ahabbul a'mal, amalan paling dicintai Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, memasukkan kebahagiaan kepada hatinya orang muslim. Utangnya 1 juta dilunasi, kita kembalikan 100, senang atau tidak itu Pak? Pasti senang itu. Udah kita utangi senang, kita kembalikan 100 lebih senang lagi ya. Ini sunnah Nabi yang sudah mati seperti ini, hadis riwayat Tabarani. Tapi ya sesuai kondisi saja. Kalau memang kita membutuhkan uang tadi, sehingga kalau kita kurangi malah kita jadi kekurangan, ya nggak usah begitu. Tapi ini awal perjanjian atau ketika 1 juta diberikan, boleh dua-duanya. Ini akad awal boleh, akadnya awal boleh. Tanpa akad juga boleh. Berbeda dengan riba. Kalau riba, akad awal tidak boleh. Tapi ketika mengembalikan nambahi sendiri, maka boleh. Itu perbedaan antara menambah dengan mengurangi. Tolong Pak Mus'ab, kabelnya. Kabel. Gimana Pak? Kalau aturnya di depan, nanti dampaknya itu remeh gitu. Nah, makanya sesuai dengan kondisi, tidak harus kabel-kabel. Tidak harus semua orang digitukan. Ada orang-orang yang tidak pantas dikasihani, ada yang pantas dikasihani. Orang yang suka dolim itu menurut saya tidak pantas dikasihani itu Pak. Itu kamplengi lebih bagus nih, karena suka dolim. Tapi orang yang hanya sekali saja dia kepleset kemudian berbuat dolim, kemudian ada perasaan menyesal, itu dimaafkan lebih bagus. Tapi yang sudah terkenal dolim, itu kamplengi lebih bagus. Menurut saya loh, panjenengan cocok atau tidak terserah. Karena sesuai dengan kondisi orang yang sikapnya harus sesuai dengan kondisi orangnya. Baik, faedah berikutnya dalam hadis ini disebutkan, wahai Jabir, pergilah kemudian sonnif tamroka asnafan, kormamu kamu pisahkan, korma yang baik sendiri, korma yang jelek sendiri. Ajwah ini korma bagus, azqazaid ini korma jelek, korma murahan. Maka diambil kesimpulan oleh para masyayikh, jadi cara menjual itu harus dipisahkan, yang baik dengan yang buruk. Karena kalau dicampur ini nanti hasilnya jadi lebih sedikit. Karena barang campuran itu nilainya jadi rendah, sehingga kalau dijual tidak mungkin bisa mahal. Dan ini sudah diterapkan oleh para penjual. Biasanya mereka jual salak, ditulisi salak 3.000, ternyata cilik-cilik yang 3.000 Pak. Yang lebih gede lagi 5.000, yang paling gede 10.000. Nah, itu cara penjualan sudah benar, sesuai hadis ini. Sonnif tamroka asnafan, kalau memang mau dapat untung yang banyak. Ini kan fungsinya kan untuk melunasi utang Pak, sehingga ini kalau langsung dilunasi begitu aja nggak cukup. Nah, supaya cukup gimana? Nah, ini dipisah-pisah ya, yang mahal dipisahkan, khusus yang mahal, sehingga nanti cara penelunasannya bisa sesuai dengan kewajiban. Maka ini satu sunnah Nabi yang tampaknya sudah dilakukan oleh para penjual, hanya mungkin mereka nggak tahu kalau ini sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka kalau tahu ini sunnah baginda Nabi, mengamalkannya niatannya sesuai sunnah, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau hanya sesuai adat saja, ya nggak ada pahalanya sama sekali. Oleh tindakan itu, berarti yang jelek itu kasih harga rendah. Iya. Yang rumah kata salah 5.000. Iya. Barang ini adalah 5.000 nih Pak. Nah, itu tadi yang salah dari judul harganya Pak. Salah 3.000, salah mestinya mulai 3.000. Dan jangan yang 3.000 disembunyikan, karena ada itu Pak, tulisannya 3.000 tapi disembunyikan di bawah kolong sana. Begitu kita minta yang 3.000, yang ini Pak, yang jelek. Nah, ini kan kurang ajar seperti ini. Cara jual yang enggak jujur seperti itu. Ada kalanya gini, Ustaz. Justru yang ditulis di depan itu salah 3.000, kemudian barangnya yang 5.000. Setelah ada pembeli mau membeli, itu yang 3.000 sudah habis. Nah, kalau habisnya itu sudah habis betul atau cuma bahasa saja? Kalau sudah habis betul nggak apa-apa, tapi menurut saya kalau sudah habis ditulisi habis. Nah, sehingga yang 3.000 diping supaya orang tidak terkecoh. Tapi saya sudah biasa Pak, kalau mau beli biasanya tanya yang 3.000 mana Pak? Karena sudah sering begitu ya, sehingga sudah hafal pasti itu yang murahan itu. Baik, ini saya tadi katakan ajwah ini korma bagus,
Taunya dari mana? Dari hadis-hadis yang sangat banyak. Salah satunya adalah hadis tentang tiryak. Inna fi ajwadil aliyah syifa. Sesungguhnya kurma ajwah yang ada di aliyah, aliyah itu bagian pinggir Madinah, itu ada obat. Wa innaha tiryak. Ajwah itu menjadi tiryak. Tiryak itu apa? Penangkal racun. Jadi kalau kita sudah makan kurma ajwah, kemudian ada orang ngeracuni kita, itu kurma ajwahnya menangkal. Itu disebut tiryak. Menangkal dua, menangkal racun sama menangkal sihir. Disantet itu nggak bisa. Ini yang dimaksud dengan istilah tiryak. Maka tiryak ini diambil dari kata-kata ruqyah. Mirip ya, tiryak, ruqyah, mirip ya, nggak sama tapi mirip. Kurma ajwah itu menjadi tiryak ketika dimakan awalal bukroh, pada pagi hari. Syaratnya pagi hari, Pak. Adapun sebelum makan atau setelah makan, insya Allah nggak ada masalah, karena Rasulullah tidak syaratkan sebelum makan, beliau hanya mengatakan pagi hari. Dalam hadis yang lain disebutkan 7 butir. Man tasabbaha, siapa yang makan pagi setiap harinya, sab'i tamaratin ajwa, 7 butir kurma ajwa. Nah, maka kata Imam Nawawi, syaratnya 1 harus kurma ajwa, syaratnya yang kedua harus 7 butir. Beliau tidak mengatakan syarat yang ketiga sebelum sarapan, enggak, tapi syaratnya cuma 2 ini. Sarapannya itu? Ya, sarapannya itu kalau orang Arab, tapi kalau orang Indonesia nggak cukup loh, Pak. Orang Indonesia kayak kurma pitu, kelenger mungkin kalau kerja keras. Nah, itu salah satu dalil bahwa kurma ajwah kurma yang mulia. Adapun ilqaz zaidin, ini kurma yang jelek, ini saya temukan dalam kitab-kitab syarah, bukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan jalasa ala a'lah. Nah, tadi yang ditanyakan tadi, apakah Nabi duduk di atasnya kurma itu, yang paling atasnya tinggi, jadi tumpuan kemudian duduk di atasnya ini? Menurut saya enggak. Maka ala tadi saya artikan di samping. Jalasa, beliau duduk, ala di samping a'lahu, yang bagian paling tingginya. Jadi kurma kan punuk-punukannya banyak. Nah, ini yang paling tinggi ini, beliau duduk di situ. Kenapa ala diartikan di samping? Pertama, karena seperti tidak masuk akal kalau Nabi itu duduk di atas kurma. Kan nggak sopan, Pak. Masa kurma kok diduduki? Padahal kurma itu makanan, tidak pantas untuk kita kasih pantat. Saya tampilkan dalilnya bahwasanya tidak pantas seperti itu. Kecuali ada lambarannya. Ada lambarannya pun menurut saya tidak sopan. Rasulullah bersabda, akrimu, muliakanlah al-khubza, roti. Roti makanan, dimuliakan. Kalau kita taruh roti ini di bawah pantat kita supaya lebih gepeng, supaya makannya lebih nyaman, ini menurut saya nggak sopan. Ini tidak memuliakan roti. Maka roti jangan diduduki. Nah, kalau roti sama tidak boleh diduduki seperti itu, maka makanan yang lain sama saja. Wallahu a'lam bishawab. Alasan yang kedua, kenapa ala saya artikan di samping, karena secara bahasa Arab bisa. Saya tampilkan dalilnya dari Al-Quran. Allah mengatakan tentang ashabul ukhdud, ilhum alaiha qu'ud. Il, ketika hum, mereka, alaiha, di atasnya, qu'ud, duduk-duduk. Ini nggak mungkin di atasnya. Yang dimaksud alaiha di sini di sampingnya. Karena kalau mereka duduk di atasnya parit, ya kobong semua mereka. Padahal ini kan penjaga-penjaga parit tadi. Penjaga parit duduknya bukan di atasnya parit, tapi di sampingnya parit. Nah, maka dari sisi tafsir, para ulama tafsir mengatakan alaiha ay indaha. Alaiha itu maksudnya di samping. Ini contoh ala dengan mana samping. Ini menurut saya loh, jalasa ala alahu ini di samping. Menurut saya, karena saya cari-cari di syarah juga tidak dijelaskan. Tapi menurut saya tidak masuk akal kalau duduk di atas kurma. Wallahu a'lam. Tapi tadi ada yang bertanya, itu apakah karena pernah ada yang menjelaskan duduk di atasnya atau gimana, Pak? Coba tadi yang bertanya tadi dari mana tadi? Misalkan duduk, kadang-kadang kita misalnya itu kan oleh-oleh di bawah semua, terus kita duduknya di bawah sini. Ini dari duduk apa?
Nah, kalau cuma di kursi insya Allah enggak ya. Jadi di bawahnya itu nah, atau di samping-sampingnya enggak ada masalah insya Allah. Karena di kursi kita duduknya itu. Tapi kalau di atasnya betul-betul nah ini tidak masuk akal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suruh Jabir untuk menakar, kilil kaum, takarlah untuk kaum tadi. Kemudian dia menakar sampai disempurnakan utangnya kepada mereka, hatta awafaituhum, sampai saya sempurnakan kepada mereka. Kenapa dia bisa melunasi sampai disempurnakan? Ini tidak lepas dari niatan bapaknya yang utang, Abdullah. Yakin saya bahwa Abdullah bapaknya ini ketika utang dalam hati ada niatan untuk melunasi, makanya dibantu oleh Allah untuk melunasi. Dan ini kita temukan hadisnya yang menunjukkan itu. Rasulullah mengatakan utang itu ada dua macam. Ad-dainu dainan, utang itu ada dua macam. Faman mata wa huwa yanwi qada'ah, siapa yang mati tapi dalam hatinya ada niatan untuk melunasi, fa ana waliyyu, maka saya, kata Nabi, saya yang mengurusi. Waman mata wala yanwi qada'ah, barang siapa yang mati tapi dalam hati tidak ada niat untuk melunasi, fadzakal ladzi yu'khadhu min hasanati, maka itu yang nanti dihukum di akhirat suruh membayar dengan pahala-pahala dia. Ini hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, Rasulullah dulu masih hidup, beliau katakan ana waliyyu, saya akan mengurusi dia. Ketika Rasulullah sudah wafat, yang mengurusi berarti para khulafa. Sekarang tidak ada khalifah, Allah akan mengurusi orang-orang yang utang tapi ada niatan hati untuk melunasi. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah katakan, wa huwa yatawallas sholihin, Allah mengurusi orang-orang yang soleh. Nah, termasuk soleh dalam hal utang adalah kalau kita meniatkan untuk melunasi. Ini yang saya maksud tadi ya, bahwa tidak lepas dari niatan dari bapaknya Jabir, sehingga utangnya sebanyak itu, berapa kental tadi? 35 kental, 53 kental itu bisa dilunasi dengan sempurna oleh Jabir radhiyallahu taala anhu. Maaf tadi. Okay. Ada aplikasinya riba. Ya, apa itu? Jala salah aklam itu kayaknya di terjemahnya dua yang riba. Jala sa'ala. Ya, jala salah. Ya, kenapa? Di ribanya itu kayaknya juga duduk di atasnya. Di mana itu? Di Litwa. Oh, Litwa, pustaka. Kalau Litwa pustaka mungkin hanya terjemah perkata ya. Jadi bukan syarah, sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan ya masuk akal itu. Tapi kalau kita tanya ke penerjemahnya, apakah betul ini duduki di atasnya kurma, mungkin mereka jawab, oh enggak, mungkin loh ya. Karena tidak masuk akal dari wallahu a'lam. Kalau di syarahnya saya belum menemukan. Tapi insya Allah saya carikan lagi, barangkali sudah dibahas oleh para ulama, alhamdulillah. Kalau belum dibahas ya ini tadi ya, ala saya artikan di samping. Lebih realis. Yeah. Menyebabkan orang tidak bertanya ya. Tapi kalau diartikan di atasnya, pasti orang bertanya, kok tidak sopan. Ilmu meringankan itu betul. Nah, itu masalah lain. Bismillah. Yang utang itu ada di katanya Pak. Itu dengan tanah. Kalau yang tanah itu kasus lain, Pak. Itu kasusnya Zubair. Ya. Jadi ada Jabir, ada Zubair. Kalau Zubair itu orangnya memang setiap dititipi duit, zaman dulu kan belum ada bank ya, sehingga yang jadi bank itu adalah orang-orang yang terkenal terpercaya. Zubair itu termasuk orang yang terkenal terpercaya, sehingga orang-orang kaya itu ketika mereka membutuhkan untuk nitipkan duit supaya aman, kasihkan sama orang-orang yang terpercaya itu. Terus Zubair mengatakan, ini duit kalau disimpan di saya tidak ada gunanya, ini tidak akan berkembang ya. Tapi tolong jangan disimpan sebagai duit, utangan saja, sehingga saya gunakan terserah saya. Nanti kalau saya pas mau melunasi, kalau kamu butuh, nanti akan saya lunasi. Akhirnya dibelikan tanah kemana-mana. Nah, tanahnya banyak karena banyak yang titip tadi. Nah, begitu beliau sudah wafat, tanah itu dijual, maka utangnya semuanya terlunasi semuanya. Nah, ini kasusnya berbeda. Kalau ini kurma, tapi juga banyak, 53 kental. Padahal zakat itu kan nisabnya kan 7,5 kental, Bang. Ini 53 kental. Nah, silahkan dihitung berapa kalinya nisab zakat, itu banyak sekali.
Kemudian terakhir, faedahnya? Di sini disebutkan seolah-olah kormanya tidak terkurangi sama sekali. Kalau ini saya yakin ini karena berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat. Jadi untuk kita seperti ini enggak. Paling-paling tadi ya, berkahnya takaran ada. Kalau tidak berkurang sama sekali, ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kalau orang-orang seperti kita tampaknya nggak sampai segitulah. Tingkatannya belum. Kemudian hadis terakhir 42. Wa 'anil Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Kilu takarlah ta'amakum, makanan kalian yubarak lakum. Niscaya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala." Inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa menakar makanan itu menyebabkan turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya gini, ketika kita itu menjual atau membeli, maka kalau kita takar, maka Allah turunkan berkah. Adapun untuk kehidupan sehari-hari kita, berkahnya makanan kalau kita takar adalah kita jadi ngerti berapa kebutuhan kita, sehingga kita bisa menyiapkan sesuai kebutuhan. Itu maksudnya berkah takaran kalau untuk kita sendiri. Misalkan gini Pak, satu hari itu saya butuh beras segini nih, misalnya. Nah, maka saya ngerti, oh berarti satu bulan itu saya harus siapkan sekian. Tapi kalau saya masak semau gue, pokoknya ngambil sakar PDW, itu nanti belum akhir bulan sudah habis persiapan kita. Dia tekor. Tapi kalau sudah kita ketahui dan kita takar sesuai kebutuhan, saya nggak akan masak lebih dari kebutuhan, maka insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintah menakar ini tidak hanya untuk ketika jual beli saja, tapi juga untuk makanan sehari-hari juga disunnahkan untuk kita menakar makanan yang akan kita masak. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah 45 menit, maka sisa waktu kita gunakan untuk soal jawab kalau ada. Kata-kata makan sering dilancarkan. Gimana? Lalu apakah betul jangan makan supaya waras, tapi makanlah supaya barokah? Benar kan? Ungkapan yang pernah saya dengar begini Pak, makanlah sebelum lapar ya? Atau gimana itu kalimatnya? Berhentilah dari makan sebelum kenyang, dan jangan makan sebelum lapar. Itu kalimat yang saya pernah dengar. Adapun yang kalimat panjenengan sampaikan tadi saya nggak ngerti. Jadi intinya kita makan jangan supaya waras, tapi supaya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya gini, segala sesuatu kalau kita niatkan untuk kebaikan itu ada pahalanya. Nah, pahala termasuk berkah, Pak. Maka makan itu tujuannya apa kita? Tujuannya sebaiknya untuk yang ada nilai pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makan supaya sholatnya jadi tegap, nah, begitu itu ada nilai pahalanya. Tapi kalau hanya lapar makan, itu semua manusia kayak begitu. Namanya lapar pasti makan. Itu nilainya hanya adat saja, bukan ibadat. Makanya kaidah yang dulu saya pernah sampaikan, al-fariq bainal adat wal ibadat huwa niyat. Pembeda antara adat dengan ibadah itu pada niatnya. Tadi mengenai yang bahasa sama. Nah, gimana Pak? Berapa? Itu dilanjutannya kan aufi wasatri. Iya. Kalau di luar lengkap kan bahasa sama lalu au jasati wasatri. Iya. Kalau di luar lengkap. Iya. Kalau yang di atas kok pakai alam, atau yang di wasatri kok pakai fi. Yang saya pahami, wallahu a'lam, ini tadi kan beberapa gundukan, maka fi wasatihi itu dari gundukan-gundukan tadi Rasulullah berada di tengahnya. Kenapa di tengahnya? Ya mungkin supaya bisa melihat, oh ini yang mau diambil yang sana, diambil yang sana. Jadi pandangannya itu bisa ke semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ringkasnya gini, dalam bahasa Arab huruf-huruf jar seperti ini, ala, fi dan sebagainya, itu ada kaidahnya. Ahrufu al-jar yaqumu ba'duhu
ba'duhu maqama ba'din. Huruf-huruf jar itu satu sama lain bisa saling menggantikan. Makanya ala kadang-kadang maksudnya itu inda. Kenapa? Di sini menggantikan kata-kata inda. Sehingga orang yang tidak paham bahasa Arab mengatakan ini ala artinya atas, padahal yang dimaksudkan oleh pembicaranya adalah inda, karena nggak tahu kaidah tadi. Kalau sudah paham kaidah ini, maka akan disesuaikan terjemahnya sesuai dengan kondisi siyakul kalamnya. Wallahu a'lam. Jadi huruf jar bisa saling menggantikan. Saya kasih contoh paling gampang sekali. Itu kan Kata depan. Apa? itu kan aum ya. Jadi kalau aum bayangan saya, Rasulullah itu duduk yang paling tinggi atau yang sedang. Nah, kata-kata au ini bisa dua macam. Au ini bisa syakkur rawi, rawinya ragu-ragu, atau untuk menjelaskan dua kondisi yang berbeda. Nah, kalau rawinya ragu-ragu, berarti maksudnya adalah fajalasa ala a'lahu au qala fajalasa fi wasatihi. Ragu-ragu. Ragu-ragu. Gurunya ngomong apa, rawinya ragu-ragu. Bisa juga tidak. Au artinya ya tanwi. Tanwi itu kadang di sana, kadang di sana. Atau itu maksudnya apa? Tanwi untuk apa namanya? Variatif. Sebenarnya. Iya, pilihan, tapi maksudnya apa namanya? Kadang di satu tempat, kadang di tempat yang lain. Kalau yang jelas pilihan salah satunya itu maksudnya ketika syakkur rawi tadi, rawinya ragu-ragu.